Ketika manusia tersibuk dengan dunianya, berarti dia lupa akhiratnya. Padahal kaum muslimin, kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada akhirat. Maka perbanyaklah apa? Bekal hidup untuk akhirat. Di samping bekal hidup dunia, bekal hidup dunia, jadikan jalan untuk bekal hidup akhirat melalui penguatan iman dan takwa. Kedua, istiqomah dalam ketaatan melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah, yaitu Al-Quran. Jadikan sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan. Yang keempat, memiliki sifat moral, sikap kehati-hatian dalam ucapan dan perbuatan dengan dikendalikan oleh iman, bukan nafsu yang ditonjolkan. Apa yang terjadi hari ini? Sulit manusia itu untuk merem ucapannya, sehingga terjadi kegaduhan, malapetaka, bentrokan, musibah, karena tidak ada sifat moral. Banyak-banyaklah berbicara dengan Allah dalam arti kata berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Kurangi bicara dengan manusia. Terbalik hari ini, manusia yang banyak bicara dengan manusia dan komunikasi yang canggih hari ini, sampai-sampai lupa kepada Allah. Kemudian perspektif Al-Quran tentang manusia terletak pada iman dan takwa sebagai dasar penegak kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman tentu selalu berada dalam kebenaran dan menata kehidupan dunia ini dengan mencontoh akhlak Rasulullah. Saat ini kita masih berada di bulan Maulid. Mari kita kembali kepada apa yang menjadi kehidupan Rasulullah untuk dijadikan contoh. Karena Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu barukan suri tauladan yang baik. Dengan akhlak dan sifat Rasulullah, yaitu siddiq, amanah, amanah, abdi, yang dicontoh oleh umat Nabi Muhammad SAW akan mengantarkan kehidupan yang baik dan terpuji, mulia dan bermanfaat. Dalam sifat Rasulullah disebutkan patonah. Patonah artinya cerdas. Rasulullah tidak mau membodohi umatnya, selalu dekat dengan umatnya, memperhatikan umatnya. Namun kecerdasan hari ini jauh dari rakyatnya, hanya mementingkan pribadi dan golongan. Cerdas bukanlah arti mengambil kesempatan dalam kesempitan, tetapi cerdas memberikan satu kemudahan dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan keahlian, membuat manusia cerdas. Rasulullah orang yang paling cerdas, orang yang paling benar, tidak pernah membodohi umatnya. Sementara kecerdasan hari ini sekali lagi jauh dari rakyatnya. Apa yang terjadi? Kaum muslimin, oleh karena itu, di dalam Islam, manusia yang cerdas itu bukanlah karena tingginya ilmunya. Banyak orang tinggi ilmunya, tapi belum tentu cerdas. Kalaupun dia cerdas, belum tentu benar. Tapi orang benar, itulah orang cerdas. Rasulullah dalam hadis yang mengatakan, Al-kaisu man dana nafsahu wa 'alama ba'da al-mauta wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna. Artinya, orang yang cerdas kata Rasul, orang sentiasa menghisap dirinya
menghitung dirinya, dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan untuk diselamatkan Allah. Kaum muslimin, mari kita menjadi orang cerdas dengan agama. Bagaimana bentuk cerdas dalam agama? Patuh dan taat kepada Allah. Tidak mau berusaha, tidak mau menjerumuskan dirinya, bahkan orang lain. Dia taat berdasarkan perintah Allah. Taat meninggalkan apa yang dalam Allah. Dalam Islam, itulah orang yang cerdas. Kaum muslimin, oleh karena itu Allah selalu memberikan teguran kepada hamba-Nya untuk menggunakan akal agar menjadi orang yang cerdas. Akal tak boleh dirusak. Akal itu adalah makhluk yang paling berharga dari makhluk-makhluk lain. Dengan akal manusia cerdas, karena dia bentuk dengan ilmunya. Isi akal itu ilmu, isi akal itu iman dan takwa yang terhujam dalam hatinya, dibuktikan dengan perbuatannya, maka dia menjadi orang yang cerdas. Demikian oleh sikap khutbah kita, semoga bermanfaat. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.